Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu berkarir itu pilihan, bersama dengan Mbak Nisa dari Wanita Karir. Mbak Nisa sendiri kan tadi bilang kalau misalnya juga berbisnis kebab tadi, membuka usaha kebab. Nah, kebab ini kan sudah buka cabang juga ya Mbak ya, di berbagai tempat gitu. Itu di mana aja sih Mbak cabangnya? Untuk saat ini itu ada 3 outlet kita, di Penurunan, di Kebun Tebing, sama di Sukarami. Ada 3 ya, awal dari 1 jadi cabang 3. Berarti memang menjanjikan sekali ya. Itu kan pintar-pintar kita memanage uang juga ya Mbak. Benar. Gimana sih Mbak caranya biar kita pintar manage uang? Apalagi kan kita harus tahu nih pemasukan sama pengeluaran gitu kan. Sebenarnya lebih ke diri sendiri sih, jangan nafsuan untuk ngambil. Jadi lebih ke kita mikir untuk modal untuk diputar lagi gitu, biar grow kan bisnisnya. Benar. Nah, ini kan kebab kan sudah mulai banyak ya Mbak ya sekarang ya Mbak ya. Kalau Mbak sendiri perbedaan kebab Mbak dan kebab lainnya itu dari segi mana sih? Karena kan kebab Mbak sendiri kan juga ada manisnya gitu kan, bedanya ya. Kalau untuk kebab aku sekarang ini tuh ada 2, ada kebabku sama kebab pisangku gitu. Jadi kalau kebabku itu sendiri sebenarnya kalau karakteristik kebab itu beda-beda sih. Dalam artian kan kebab yang udah di Indonesia ini, udah di Bengkulu apalagi, itu udah disesuaikan dengan selera daerah. Kalau cita rasa kita. Kalau misalnya kita ngomongin kebab dari Turki itu kayaknya nggak kemakan deh sama orang sini. Iya banyak. Beda rasanya ya. Iya benar. Kalau misalnya kita benar-benar buat seperti yang di sana gitu kan. Kayak contohnya awal mula dulu kita pakai bawang bombay, terus ada yang protes, ini kebabnya nggak masak ya atau gimana kayak gitu. Padahal kan emang seperti itu kayak gitu. Jadi awal mulanya kebabnya nggak kita buat garing, tapi pengen banyak orang tuh, aduh Mbak digaringin ya. Nah jadi kayak seiring berjalan waktu itu udah sesuai dengan permintaan konsumen sih. Berarti penyesuaian juga ya dari kebabnya ya? Iya. Berarti waktu awal-awal dulu masih mirip dengan kebab yang aslinya di Turki gitu ya? Enggak, maksudnya ya bisa dibilang kayak gitu dalam artian dulu kan kalau kebab di sana kan aslinya itu kan dia nggak garing atau bahkan cuma dibakar aja dulu awalnya, nggak di panggang kayak gitu. Namanya orang Indonesia Mbak, iya bener, goreng-gorengan kan, kita sesuaikan juga dengan selera di sini kan. Sesuaikan dengan selera gitu ya. Sebenarnya kalau keuntungan sendiri Mbak dari berkarir itu gimana sih? Apalagi kan sekarang kan seorang ibu juga kan ya, susah kan ya bagi waktu gitu kan. Keuntungannya sebenarnya lebih banyak waktu. Iya. Asal kita bisa bagi waktunya dengan baik gitu. Keuntungannya malah banyak waktu. Iya, karena kalau aku sendiri sekarang menghandle kebab itu udah lewat handphone. Jadi udah dari rumah aja gitu. Tantangannya apa sih Mbak kalau misalnya mau berbisnis nih? Tantangan awal mula itu sebenarnya kalau dibilang ya dari diri sendiri dulu. Karena gimana pun support, kalau misalnya diri sendiri itu tidak ada dorongan ingin berbuat sesuatu, itu tidak akan bisa sih. Saya dibilang udah ada modal, udah ini, orang tua udah support, teman-teman udah support, tapi kalau dari dorongan diri sendiri itu tidak ada, percuma gitu. Tapi kalau dari orang tua Mas sendiri mendukung waktu itu ya? Mendukung, sangat mendukung, karena bisa kayak gini juga karena dukungan orang tua. Karena kan ada beberapa orang tua yang tuntutannya pengen, apalagi kan sudah magister ya harus kerja di kantoran gitu kan. Tapi kan kita memilih jalan yang berbeda gitu. Sebenarnya ada beberapa kali orang tua tuh pengennya kita jadi seperti mereka gitu kan. Cuman kan passion orang tuh kan beda-beda gitu. Ngapain kita jalanin sesuai keinginan orang lain? Kita harus menjalanin apa yang kita inginkan. Bener. Biar tidak terpaksa gitu kan. Bener. Biar tidak terpaksa, apalagi kita yang jalanin gitu kan. Ada beberapa orang yang juga pengen berbisnis tapi nggak tahu nih sebenarnya potensi dirinya di mana sih gitu kan. Apakah ketika saya mulai itu berhasil atau enggak gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang aku pintar masak juga enggak. Terus dibilang pengen buka usaha kuliner di awal juga enggak. Sebenarnya kalau dibilang kita mantep mau buat tujuan satu itu pastinya melewati banyak proses. Dalam artian aku udah coba ini, coba itu, udah akhirnya berarti yang ini lebih cocok gitu. Singkat cerita sih sebenarnya awal mula aku tuh pernah jualan skincare, bahkan pernah jual obat diet juga dulu waktu SMA gitu. Itu bahkan kayak
kayak pasar aku tuh malah guru-guru di SMA yang beli gitu. Dikenal guru jadi. Iya. Jadi kayak lumayan sih dapat uang jajan, terus bisa beli apa yang kita inginkan. Awal mula sih itu. Terus pengen usaha yang berkonsep lah, jangan kayak palu gada gitu kan, semua dijual gitu. Enggak deh. Terus akhirnya lebih ke skincare. Jadi aku dulu juga pernah punya skincare, sebenarnya sekarang sampai saat ini masih ada sih tokonya gitu. Iya. Jadi jual skincare, terus di situ kayak mikir aduh capek deh jadi reseller, pengen punya brand sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi awal mula itu bisa dibilang kita coba dulu semua gitu. Setelah kita melihat peluang, pilih yang mana yang paling menguntungkan, yang paling enak dan enjoy untuk dijalankan. Berarti emang sudah ada jiwa bisnis dari sejak masih sekolah ya sampai dengan sekarang. Bisa dibilang gitu kan sih. Kuasainnya tuh marketingnya kalau aku. Nah iya, yang penting itu kan marketing kan, Iya, tahu bener. pasaran dan juga bisnis kita ini jangka panjang atau enggak. Gitu. Iya. Berarti sudah Mbak pikirkan dari dulu berarti kan. Iya, udah bilang gitu. Akhirnya sampai dengan sekarang. Alhamdulillah bertahan itu aja sih. Karena sebenarnya setiap harinya kan namanya kita usaha ya kan, nggak tahu apa yang terjadi. Jadi bisa dibilang Bismillah aja setiap hari, semoga bertahan dan kita udah pastinya inovasi terus ya kayak gitu. Kayak sekarang itu setiap kayak mulai Ramadan itu lumayan banyak ada orderan hampers kebab gitu kan. Karena kan kita tahu sendiri kalau Ramadan itu lebih banyak orang kan jual takjil, jadi saingan kita lebih banyak kayak gitu kan. Terus juga puasa kan otomatis daya beli orang-orang tuh juga menurun gitu. Terus juga kita merambah ke catering juga. Jadi kayak ada event, kita juga ada catering untuk kebab gitu. Pernah dapat orderan banyak berarti Mbak ya? Iya pernah. Waktu itu berapa banyak Mbak? Untuk catering itu biasa kita di wedding sama di event ada beberapa kali. Pernah buat kebab berapa banyak sih Mbak? Kalau dibilang berapa banyak dalam satu event? Iya, dalam satu event. 500 pieces pernah. Waduh. Iya. Ada terpikir nggak Mbak kalau misalnya pengen buat frozen food gitu ya? Iya, kebab? kita juga ada frozennya. Oh, udah ada juga ya. Baik itu yang manis maupun yang asin. Iya, benar, udah ada. Jadi di awal buka itu kita langsung buat yang frozen. Karena kan banyak permintaan dari luar kota Bengkulu. Iya, jadi nggak nyangka sih sebenarnya kayak orang luar juga tahu gitu kan. Jadi Mbak aku tuh jauh-jauh loh misalnya dari daerah gitu kan, pengennya ini aku goreng sendiri di sana gitu. Karena banyak permintaan, jadi ya kenapa nggak dicoba gitu. Benar. Emangnya pernah kemana aja Mbak di ordernya Mbak kalau di luar provinsi Bengkulu ya? Terakhir ini ada permintaan ke Bali, Wow. iya ke Pekanbaru, terus seringnya ke Jakarta. Wah. Ke Padang juga. Ke Padang juga ada. Iya. Udah banyak juga berarti ya. Gak kepikiran Mbak kalau pengen buka cabang di kabupaten gitu kan sekitar Sebenarnya kita provinsi pengen, cuman lebih berpikir supaya menjaga supaya apa ya, kalau misalnya keluar kota Bengkulu, aku kayaknya pribadi belum bisa menghandle-nya dengan baik, karena kan semuanya ini masih kita handle sendiri, dalam artian kita nggak buka franchise gitu, dan permintaan franchise itu juga lumayan banyak, mitra tuh juga lumayan banyak. Cuman kita lebih ke berpikir gimana caranya mempertahankan nama baik brand sih, karena takutnya nanti kita bukan tergiur dengan artian punya outlet banyak puluhan ini kayak gitu, bukan. Jadi dalam artian gimana caranya kita punya 3 outlet itu tapi menghasilkan gitu, jadi nggak cuman banyak-banyakan outlet aja gitu. Benar, 3 outlet tapi dimaksimalkan. Iya, dengan dimaksimalkan. sebaik mungkin. Kayak di Bengkulu itu sendiri kan kita pecah di bagian 3 titik itu juga karena permintaan konsumen. Aduh Mbak, aku kejauhan banget deh ke sini, ke situ gitu. Jadi kayak oke, kita gimana caranya kita bisa bagi di kota Bengkulu ini biar mereka tidak terlalu jauh, dan pastinya tidak terlalu mahal ongkirnya, karena kebanyakan yang belanja kebab itu delivery kan gitu. Tapi butuh pertimbangan nggak sih Mbak ketika Pasti. memang harus buka cabang gitu Pasti kan? gitu kan, butuh modal lagi gitu. Benar. Tapi sekarang udah dapat untungnya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah ya sampai dengan sekarang. Tapi kalau misalnya Mbak sendiri waktu itu berarti marketingnya dari sosial media juga kan ya? Iya, Karena kan pasti. Waktu awal-awal Iya. kan orang banyak belum tahu nih bisnis Bener, itu apa, kita usaha awal apa, mulanya gitu. juga udah langsung pakai media sosial. Kalau enggak udah deh. Apalagi waktu Covid kan, survive-nya kita juga melalui ojek online juga, karena kan mereka banyak yang takut
untuk langsung belanja ke outlet, terus banyak yang di rumah aja gitu. Berarti sebenarnya waktu COVID kemarin juga membawa berkah ya, karena banyak yang Bener. delivery via online. Sebenarnya kan? kalau bisa dibilang waktu awal-awal COVID itu tidak terlalu berdampak sih untuk ke penjualan, lebih ke akhir-akhir ini. Dalam artian kan bisa dibilang awal-awal COVID tabungan orang masih banyak ya. Bener. Nah kayak sekarang itu orang udah mulai merefill lagi tabungannya. Jadi kayak bisa dibilang nggak cuma di kebab aja ya. Jadi kita juga nanya-nanya ke pedagang-pedagang sekeliling itu emang banyak mengeluhkan seperti itu. Daya beli masyarakat itu juga turun. Iya, karena kan kita juga harus ngikuti selera pasar ya. Bener. Dan juga harus cari yang unik nih kalau misalnya pengen dilirik terus gitu Iya. kan. Selama 4 tahun Mbak ya, kebab ini berjalan dan juga IO ini sebenarnya apa sih Mbak yang kendala yang sering Mbak rasakan gitu? Kendala sejauh ini bertahan sih. Karena bisa dibilang untuk memulai itu mudah, lebih hancur-hancuran kita untuk bertahan gitu. Gimana caranya dengan kondisi apapun kita bisa bertahan gitu. Karena kan aku nggak hanya memikirkan diri aku sendiri, tapi punya tim di bawah yang mana kita harus gimana caranya jangan sampai mereka cut dari tim kita gitu, biar terus tetap bergabung. Karena kan kalau misalnya kita jual makanan itu kan juga cita rasa itu kan harus dijaga. Iya gitu, benar. Kalau saya dalam pemilihan karyawan juga Mbak juga harus pilih-pilih dong. Iya gitu. benar. Kalau dibilang sekarang malah jagoan mereka masak daripada aku. Iya. Karena udah sering di outlet. Waktu itu berarti ya Mbak ini kan juga sebagai seorang yang membuka karir ya bagi setiap orang juga ya kan. Entrepreneur juga ya. Banyak sekarang karyawannya Mbak ya. Kurang lebih ada 9 tim sih. Dalam artian dalam satu tim kebab itu kita ada 9 orang. 9 orang. Kalau misalnya di IO itu banyak juga. Ada 7. Ada 7. Iya, 7 atau 8. Kalau di IO pernah nggak sih Mbak dapat job di luar provinsi, di luar kota Bengkulu? Pernah ada ajakan tapi nggak jadi. Kenapa? Mungkin ada beberapa kendala, nggak tahu sih dari kliennya. Tapi kalau Mbak sendiri asik kan menjadi berbisnis di makanan atau sebagai di IO? Asik semua sih, asal dijalanin dengan hati. Pernahnya sih lebih kayak event orang luar terus di Bengkulu kayak gitu kan. Nah lebih kayak gitu sih, bukan yang kita yang handle di luar, bukan. Karena kan sebenarnya kita mereka buat event kan juga menyesuaikan dengan culture di sini kan gitu. Benar-benar. Tadi kan Mbak bilang kalau misalnya berbisnis itu nggak butuh modal yang besar ya Mbak ya. Iya. Tapi ada beberapa orang yang memang dipersiapkan dengan matang gitu kan untuk membuka sebenarnya bisnis gitu. Itu boleh dengan dipersiapkan dengan matang, dengan artian kita udah punya konsep sendiri. Maksudnya udah punya konsep yang matang gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya pengen buka usaha dengan modal yang besar, tapi jangan konsep setengah-setengah. Dalam artian udah tahu target pasarnya siapa, terus juga bagaimana manajemennya, terus juga bagaimana menghandle SOP karyawannya, karena itu sih yang sulit. Benar. Nah, terkait dengan SOP karyawan ya, pernah ada kejadian apa gitu Mbak? Kalau dari karyawan sendiri sih ya 1-2 hal sering lah terjadi, dalam artian kayak misalnya telat buka misalnya, itu kan biasa. Cuman kan kita juga bisa dibilang perbaikan lah setiap harinya gitu. Mindset orang itu kan beda-beda ya Mbak ya. Ada yang memang bermindset kalau misalnya sudah beristri itu di rumah aja gitu kan, jaga anak, gak usah bekerja gitu. Tapi kalau Mbak sendiri memilih untuk menjadi wanita berkarir gitu. Iya, sebenarnya kalau dibilang untuk zaman sekarang ini enggak sih, lebih banyak wanita perempuan yang menggerakkan. Kalau aku lihat sendiri ya, apalagi di lingkungan. Jadi kayak perempuannya punya bisnis, terus yang lain itu membantunya kayak gitu, mensupportnya seperti itu. Karena kebutuhan makin besar, bener. Jadi kita juga harus butuh pemasukan yang banyak gitu kan. Berarti kalau misalnya Mbak sendiri ya, ada orang-orang yang memang masih bermindset wanita itu di rumah tangga gitu kan. Enggak deh, apalagi sekarang itu kan orang udah bisa jualan melalui media sosial kan, apalagi orang sekarang banyak yang live streaming untuk jualan. Kenapa sih harus berpikiran seperti itu? Cari uang kan nggak harus kerja yang dalam artian harus keluar rumah, bisa dari rumah sambil ngomong anak pun bisa kayak gitu. Berarti menjanjikan Mbak ya berkarir ini ya? Iya, alhamdulillah menjanjikan. Sangat menjanjikan ya. Tapi kalau bagaimana kalau kita menghandle dengan baik gitu iya, kan? Benar. Manajemen sih yang penting. Manajemen. Tapi kan ada beberapa orang juga nggak tahu nih cara manage gitu kan.
Sebenarnya mulai aja dulu, seiring berjalan waktu kan kita nanti akan belajar. Yang penting tuh jangan pengen berhenti, jangan puas diri, terus belajar seperti itu. Terus juga harus mengikuti juga dengan perkembangan zaman, biar kita tidak tergerus kan. Kayak ada beberapa pedagang itu tidak ikut dalam media sosial, akhirnya runtuh dengan adanya pembisnis baru yang kuat kayak gitu. Nah sebenarnya bertahan seperti itu yang kita butuhkan. Mbak sendiri kan juga tergabung ya, ada grupnya ya? Iya. Untuk ini ya, berbisnis ini ya? Bisa dibilang tuh tergabung dalam beberapa pembisnis di Bengkulu seperti itu gitu. Itu udah termasuk makanan dan semuanya atau hanya spesifik ke makanan? Enggak semuanya. Saling sharing nggak sih di sana misalnya? Sering, jadi kalau dulu sih sering kita ngumpul gitu sebulan sekali. Iya ya. Iya, jadi kayak saling support. Kenapa juga kan antara pembisnis di Bengkulu kayak berasa saingan, enggak, kita malah kayak saling support gitu. Karena kan biasanya kalau misalnya dunia bisnis itu kan identik dengan persaingan pasar ya. Tapi kalau kalian berarti alhamdulillah saling support gitu. Sebenarnya kan walaupun kebab banyak, tapi bisa dibilang kan sudah punya pelanggannya sendiri-sendiri kan. Jadi sebenarnya nggak saling sikut-mikut juga. Pasar itu akan terbentuk dengan sendirinya. Benar-benar. Iya. Nah kan kebab ini kan banyak Mbak ya di Bengkulu. Gimana sih Mbak dari pebisnis Mbak sendiri ya untuk menjaga citra kebab Mbak gitu kan, agar bisnisnya berjalan dengan lancar hingga ke depannya nanti ya. Amin. Sebenarnya lebih ke manajemen itu tadi, terus juga gimana caranya karyawannya juga dibina dengan baik, di hubungannya juga, karena kan bisa dibilang ujung tombak kita kan di tim ya. Nah benar, karena mereka yang langsung turun untuk menghandle konsumen juga gitu. Lebih kayak gitu sih. Lebih ke karyawan ya. Iya benar. Karyawan ujung tombak ya Mbak. Iya benar. Dan cara kita pelayanan juga kan juga dilihat. Benar. Gitu kan. Terus juga kita juga meningkatkan untuk di media sosial itu kita juga meningkatkan engagement. Seperti kita juga ada promo-promo tiap bulan itu pasti ada promonya. Nah itu kan strategi marketing juga ya. Oke, nanti kita singgung nih ya. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.